hot lah. Jadi, Mainnya 5 menit, ngopi ini sak jam. Dalam tanda kutip malu sama teman-teman supporter yang lain. Sederhana saja sebenarnya. Bisa mendampingi Persebaya dimanapun berada. Ini potongan ya nanti ya. ya. Jurgen Klopp untuk menjadi seperti sekarang butuh 4 tahun. Wih, saudara-saudara, kawan seperjuangan. Dan nanti pada suatu titik, tidak penting lagi siapa yang lebih baik. Lost, dol, gak rewel. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena ide besar dan niat baik, tanpa eksekusi cuma akan jadi omong kosong. Seperti pengambilan keputusan tanpa literasi, ibarat membangun tanpa pondasi. Pokok ketok, pokok dadi. Kepada siapapun yang telah memilih untuk menjadi suara, bukan cuma gema, berproses dengan kepekaan adalah konsekuensi nyata. KGK Channel, Kemerat. Terima kasih. The one and only Bimo Warko. Karena sejak kecil saya suka baca itu aja sebenarnya. Sama clipping. Cuma sayangnya clipping yang dari SD itu hilang. Sampai sekarang masih rapi kan? Sampai bukan rapi sih. Sampai sekarang saya masih clipping. Guntingi koran. Khususnya apa? Ada fokusnya kemana atau kekhususan? Kalau waktu SD dulu semua olahraga. Semua olahraga. Berita olahraga semua. Tenis, macam-macam. Iya, catur, terus macam-macam. Kalau dari SD dulu. Apa namanya yang mendasari? Karena senang olahraga. Itu aja. Kalau sekarang yang tak keliping cuma Persebaya. Sudah sejak tahun kira ya, cuma Persebaya. Kalau nasional enggak. Olahraga juga enggak sampean? Kadang-kadang main bola. Yang rutin jogging lari pagi. Futsal maksudnya. Kalau renang futsal masih jarang sih, tapi main. Sama komunitas atau teman-teman biasa? Kalau sama komunitas malah belum pernah. Kalau sekarang ini kumpulannya sampai apa sih? Saya kalau secara resmi belum pernah ikut kumpulan sama sekali. Pengakuan jujur, belum pernah ikut sama sekali komunitas. Nggak apa-apa. Secara real ya. Tapi nggak pernah ikut tapi kenal KB. Wah, ini ngeri ya. Itu yang Pak bilang tadi, center of universe. Wah ya enggak lah. Dulu lomba futsal, ingat yang di UNER? Nggak ikut saya, penonton. Kenapa Mas? Lah grupnya udah penuh semua ya. Waktu itu gimana tanya? Lupa aku. Jadi waktu itu pendaftar, aku lupa itu pendaftaran atau kalau nggak salah iklannya Fatigon deh. Kenapa? Iklannya Fatigon kalau nggak salah. Ya. Ya benar ya. Itu momen keren loh Mas. Momen keren loh itu. Mungkin kalau dilakuin lagi mungkin nggak tahu ya masih bisa apa enggak ya. Padahal harusnya bisa dan lebih rapi mestinya. Di era itu padahal kalau bisa dibilang ya suhu di bonek sendiri antar kelompoknya ini ya nggak hot lah. Ya, tapi kita berani ngadain itu rada ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Keamanannya angkatan laut. Ya Allah. Ini. Tapi keren prestasi itu Mas Dian dan kawan-kawan. Ya, apresiasi saya. Ya itu kan ya anak-anak juga sih, nggak aku toh ada Oka, ya. Ambon ya. Banyak lah, banyak dibantu sama teman-teman. Aku nggak ngerti waktu itu teman-teman yang peserta juga komunitasnya juga kok enak gitu loh. Jadi ya asik-asik aja. Ya mereka kooperatif terus ya semangatnya sama ya. Makanya sama. Meskipun jujur aja di belakang itu banyak perintil-perintilan yang aduh. Pengalaman tak ternilai tapi kan. Ya alhamdulillah. Ya mungkin semoga masih ada lagi ya. Amin. Mestinya bisa lebih rapi karena sekarang kan mestinya lebih rapi karena koordinator masing-masing tribun kan sekarang lebih terkoordinir. Kira-kira kalau ada lagi sampai mau main ya Mas? Wah mau banget. Mau, aku ya pengen jadi pengen kaosing. Aku nggak kebagian waktu itu. Nah, aku pengen seru nih Mas. Iya sih. Mainnya 5 menit, ngopi ini sak jam. Yang aku ingat ada kejadian lucu Mas. Jadi kan di final ya, di final kan ada
kita kasih game seru-seruan antara Persebaya lawan bonek, ya kan? Ya, Terus yang bonek itu ada Mas Hamim, ada ya, Freddy, yang perwakilan yang lucu-lucu gitu, yang ya, Cak Gomez, apa ya? ya. Lupa aku, pokoknya lucu-lucu lah, macam-macam gitu. Di Persebaya pemain-pemain beneran. Nah, yang bonek ini kebobolan terus tuh Mas. Belum ya. Tak suruh malik gawangnya. Masih ingat gak ya, Ben? Masih, tapi setengah babak itu saya keluar ngobrol sama Edi Gunawan. Udah wis guyonan kok. Ya itu gawangnya tak suruh balik, suruh muter. Jadi mereka nggak bisa, Persebaya nggak bisa bikin gol gitu. Ternyata siapa ya kapten Persebaya waktu itu ya? Itu pinter, jadi dia ngegolin tuh dari luar, lompat keluar lapangan gini, dari baliknya lagi. Diwalik ya. Gila, ya Allah. Pelatihnya di Valdo. Terus ini balik ke EJ Mas ya, aku masih penasaran dengan energi jiwaku. Udah berapa tahun umurnya Mas? Oktober 2015. Oktober 2015, sekarang 2020. Tanggal 16. 16 Oktober. Aktif, aku lihat sangat-sangat aktif ya. Timnya berapa banyak Mas? Itu kantor ada space khusus atau gimana untuk ketemu teman-teman? Mau tahu dalam tanda kutip kantor pertamanya? Ya, monggo. Warkop itu libur. Wah. Nunut, artinya dalam tanda kutip itu nunut sebagai kantor. Artinya kalau ada orang atau alamat kantornya mana waktu itu, izin Cak Cong sudah, oh nggak apa-apa ya udah. Jadi tak cantumin alamat pertama izin itu Warkop itu libur. Oke. Caranya seperti itu. Terus. Ya itu karena kembali nama saya kemana-mana Warkop, upload di situ dan 2015 kan nggak ada apa-apa, adanya cuma kompetisi internal anak-anak kecil sama perjuangan teman-teman. Ya udah, kontennya dari situ. Kebanyakan sih dari kompetisi internal. Kalau pas bonek misalnya nggak ada aksi atau apa kan. Kenapa kok waktu itu ada niatan mendirikan EJ ya? Padahal kan Persebaya nggak ada, yang ada cuma kompetisi itu. Pertama satu alasannya dirikan diri, saya merasa dalam tanda kutip malu sama teman-teman supporter yang lain. Mau nggak mau saya harus nyebut Simamaung Bandung sebagai patokan membuat Bandung itu kan banyak. Kota sebelah juga banyak. Ada 2 yang besar. Kota-kota lain walaupun kecil itu ada. Kenapa Persibaya nggak ada? Kebanyakan kan blok-blok biasa, teman-teman yang iseng aja. Kenapa nggak ada yang rutin? Saya kontak ingat nggak ada bonek cyber dulu? Ya, saya sempat tulis juga di situ. Oke. Itu ya sama dulu deh, ya izin dulu deh, nanti aku nanya. Saya kontak teman di Bandung, caranya bikin gimana sih? Ya pokoknya bikin ini, kontennya asal jalan aja dulu. Ya udah, saya beli domain. Saya nggak ngerti IT dan lain-lain. Saya kontak Cak Renapit yang dulu di keyword ya, saya beli. Terus saya ngajak teman-teman kan kayak IW yang tahu web sama teman ada IT, bikinkan ini dong. Nanti isinya kalau lainnya nggak ngerti, saya yang isi tapi yang masukkan saya ada Rono gitu. Saya pokoknya nyari kontennya aja gitu, itu aja sebenarnya semangatnya. Terus semangat keduanya, dulu tahun-tahun itu kita ngeset bonek atau Persebaya yang keluar tuh di Google itu tentang bonek yang rusuh dan lain-lain. Gimana caranya berita-berita positif naik pelan-pelan, baru mungkin tercapai mungkin di 2017 awal ya, katakanlah berita-berita positif yang naik gitu sebelum Liga 2 itu, karena baru nyampe ya karena seneng aja lah. Berapa timnya waktu itu Mas? Awal ya, yang aktif sebenarnya yang aktif 3. Artinya saya di lapangan, ini di belakang meja untuk upload dan lain-lain. Satunya tenaga IT yang katakanlah ngerti dalamnya apa, ngatur-ngatur dalamnya lah, nggak paham tentang IT. Itu aja. 3 orang itu, Mas Iwe, sampean, sama satu lagi IT. Yang di bukan? Ini sebenarnya bukan malah ya bukan penyuka bola dan lain-lain, bukan. Keren. Terus waktu balik ke ya? Dan bukan orang Surabaya. Jadi benar-benar Betawi asli. IT support buat EJ itu aja. Cuma kerjanya di Surabaya. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang.
kan dari di Surabaya. Tapi tinggal di Gresik. Setelah menikah tinggal di Gresik. Sekarang ini kan udah berapa? 5 tahun ya. Udah berkembang sejauh apa, Mas? Berkembang tentang apanya ini? Izinnya. Maksudnya secara ini ya, kalau kita nganggap sebagai, ini kan mau nggak mau kan mesti dilihat sebagai perusahaan, Betul. ya kan? Meskipun nggak tahu sampai bentuknya apa nggak ngerti, kan bisa berkembang melebar. Misalkan akhirnya punya office yang establis, atau timnya berkembang dari 3 menjadi membludak, atau nggak tahu gimana. Kalau tim sebenarnya kita karena kita bukan pemodal yang besar ya, ada yang modal besar, artinya timnya kita lebih sebenarnya banyak menggandeng ke teman-teman bonek, artinya kita minta kontribusi mereka. Artinya selain saya bilang kita merawat literasi, kita juga mengajak bonek untuk menyampaikan gagasan dan lain-lain. Jadi banyak konten dari bonek yang masuk ke kita gitu loh. Kalau tim sampai sekarang ya masih 3. Utamanya tetap itu ya, cuman 3 kontributornya yang 4 sekarang 4. Kontributornya kita terbuka siapa saja. Terbuka siapa saja. Terakhir tadi siang juga saya masih ngelihat FB sampean ya, buka kesempatan teman-teman yang mau join misi. Sebenarnya bukan buka, itu reminding aja. Sebenarnya sudah lama itu. Oh. Artinya kayak gitu di reminding aja. Ini kan karena teman-teman ya agak turun karena mungkin ya nggak ada pertandingan atau apa, makanya saya gali lagi bisa sampaikan. Ya beberapa ada yang ngontak lagi, Mas saya tak nulis ini ya monggo terserah. Ingat nggak tulisan pertama sampean dulu apa? Yang diangkat, yang termasuk yang masuk pertama kali itu ya, uji coba di Tuban 2015. Belum ada tim ya, itu bentukannya Pak Farid dan lain-lain kawan-kawan. Yang akhirnya roadshow yang anak-anak ya benar, yang bilang sirkus itu. Betul. Dengan alasan yang berbeda kan mereka punya perjuangan untuk katakanlah eksis namanya tetap ada. Teman-teman sebagian teman bilang tim Skoci. Ya. Tim Skoci. Jadi mungkin memang nggak ada realnya, tapi secara bayang-bayang atau apa gitu aktif lah, kelihatannya aktif. Branding nama mungkin. Ya ada kehidupan meskipun. Iya. Zombie. Tapi dimanapun bermain laku karena yang jual di nama besarnya itu. Ya betul. Kalau untuk yang ini bonek cyber, apa dulu nulis apa Mas? Aku nulis apa ya? 2 apa 3 tulisan gitu kalau nggak salah. Zaman itu emang kayak yang aku tahu tuh satu-satunya Mas. Jadi kalau mau tahu ya ke situ. Itu legend banget tuh. Ngerti nggak orang di belakang itu siapa? Salah satunya tahu. Boleh saya minta kodenya nggak salah. Ya. Sekarang berkembang jadi apa ya? Media. Jadi beberapa 3 hari Jumat lalu mungkin masih baru kontakan sama dia. Terus ya nanti ada jadwal sendiri buat dia. Nggak tahu ngobrolin apa. Mungkin ini menarik ini yang Bonek Cyber, coba tak tanya. Ya itu legend. Tapi kalau legend itu. Ya kan, kalau ditarik mundur umurnya, berarti waktu megang Bonek Cyber itu mudah banget sih. Basic. Ngeri berarti anak ini. Dan beberapa website itu juga masih under develop dia loh. Ya. Mungkin sampai tahu ya. Tahu. Sampai keluar dari JP itu emang untuk EJ ini atau ada alasan lain? Salah satunya ya mau ke EJ juga sih sebenarnya. Tapi alasan lainnya ini potongan ya nanti ya. Masa Mas? Cita. Saya. Tapi kalau melihat ke atasnya juga kan sampai di Surabaya terus. Apa pernah lompat-lompat? Lompat-lompat tapi nggak lama. Artinya bukan menetap yang lama nggak. Tapi beberapa laga waktu ada di luar pulau sempat menangi juga gitu. Di JP? Iya. Itu pindah-pindah juga Mas? Bukan pindah, kebetulan karena aku ada urusan sampai luar pulau gitu. Oh iya, aku pernah dengar di Kalimantan ya. Ada Kalimantan, ada
Ambon, ada Tual, macam-macam lah. Hampir semua pulau besar kecuali Papua. Arah EJ ke depan. Sederhana saja sebenarnya. Bisa mendampingi Persebaya dimanapun berada. Wah, keren. Kita ngomong izinnya ya, nggak ngomong perusahaan izinnya. Kita ngomong izinnya aja. Oke. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Dimas dari KFB. Oh ya, Dimas Garis Biru. Dari KFB. Sama, jadi energi positif ini yang coba diberikan teman-teman di lingkaran di circle Persebaya ini, Persebaya sang bonek ya. Jadi keluhannya sama yang sama ceritakan dari KFB ini. Dimas itu merasa setiap kali dia masuk ke Google itu yang keluar ya gambar-gambar, berita semacam itu. Rusuh. Ya, Nah, misi mereka adalah membalik itu. Jadi gimana kalau orang nge-search itu yang keluar gambar-gambar ya di tribun atau di lapangan atau hal-hal positif yang membalik negatif ini yang sekarang ini. Jadi, dan sepertinya berhasil. Jadi mereka memang sengaja menggempur sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin gambar-gambar, image-image, meme ataupun apapun sebanyak mungkin yang sifatnya positif. Bisa dibilang mereka pasti. Kalau sekarang kita nge-search top-topnya ini yang bagus-bagus kan. Dan karena mereka memang bergerak di fotografi ya oke. keren. Oke. Nah, yang EJ ini yang sisi pemberitaannya. Keren. Keren banget ya. Salut lah buat teman-teman ini. Misi utamanya apa sih, Mas? Misinya sebenarnya kembali ke teman-teman tadi, kayak yang kontributor dan lain, mengajak teman-teman yang merawat literasi lah, artinya tidak hanya memberitakan sesuatu, tapi mungkin banyak teman-teman yang mewadahi teman-teman yang pengen nulis atau apapun lah, terutama di tentang media sosial ya, artinya kita bisa menampung atau apa. Misinya sebenarnya sederhana aja loh, ngajak teman-teman. Sebenarnya malah saya senang kalau ada yang semacam EJ kayak membuat lain, terus membuat punya konsep-konsep yang lain yang lebih menarik, yang mungkin saya nggak terpikirkan oleh EJ dan lain-lain. Itu akan menambah banyak hal pilihan untuk bonek untuk membaca atau menikmati karya-karya lain. Kalau sejauh ini respon teman-teman gimana? Alhamdulillah cukup baik. Baik ya. Berarti nggak sampai kehabisan berita gitu. Kalau teman-teman kan kebanyakan mungkin bukan berita ya, artinya menyampaikan ada yang opini, ada yang feature dan lain-lain. Kalau berita relatif ke berita tim soalnya. Kecuali berita misalnya ulang tahun komunitas dan lain-lain, itu memang kita disupport mereka. Saya juga saya juga mencari sebanyak mungkin. Makanya saya kalau pas megang akun ya, kadang-kadang mana sih akun yang belum kita follow komunitas, itu artinya kita mencari banyak mungkin informasi, karena mereka kan nggak ketampung ke official, nggak mungkin kan ketampung misalnya ulang tahun komunitas kecil atau apa, kan nggak mungkin ketampung. Nah, kita mencoba misalnya yang dari Sorong, dari Timika, supaya orang-orang Aceh tahu kan, coba kita bantu diangkat di gitu. Trafficnya tinggi berarti Mas ya? Kalau sekarang sih drop ya. Kenapa? Nggak ada pertandingan ya soalnya? Ya, drop. Itu selama nggak ada pertandingan ini masih bisa dong nyari-nyari, kayak nggak pernah kosong ya? Alhamdulillah adalah, walaupun tipis-tipis. Artinya kita juga selalu berhubungan dengan official, katakanlah nanyakan boleh nggak misalnya kita wawancara ke pemain A, pemain B, atau mereka ngadakan webinar, nanti kita bisa kontak dan lain-lain. Masih ada lah. Kalau enggak ya kita ngambil dari beberapa pemain yang ada di timnas yang bisa kita kontak. Ngapain repot-repot seperti ini? Repot seperti ini maksudnya apa ini? Ya kan nggak banyak orang yang suka support tapi mau repot. Senang Mas, mungkin passion ya. Pertama kali nonton bola masih ingat nggak Mas? Pastinya SD lah. SD ya.
siapa yang ditonton nggak ngerti. Belum anu ya, nggak dong, pokoknya Nggak melok. ngerti. Niat Mitra Kalau- klub Persebaya waktu itu. Yang Mitra nggak ngalami lah. Mas, ada pemain favorit nggak? Pemain apa ini? Pemain bola lah, Persebaya lah. Oh. Pemain bokep. Asing ya, Jackson lah. Salah satu tipe striker yang aku suka. Tapi kan tiap orang beda selera kan. Kalau lokal, Saya senang kalau sekarang sih saya senang pemain-pemain muda ya. Walaupun belum berprestasi tapi saya senang gitu loh. Apakah itu masuk favorit ya? Enggak juga ya. suka ya mungkin dari stylenya, style pemainnya ya, style mainnya, gayanya atau Kalau yang sekarang saya sukanya Rizky itu, Rizky Ridho. center back. Kenapa mas? Yang tadi striker kok ini tiba-tiba ke libero ya? Dia ya center back, dia mainnya bersih, posturnya gede bener coba kalau saya bayangin kalau pemain Persibaya posturnya seperti dia semua. Udah deh, keren. Kalau di luar, Klub luar, Paul Scholes. Paul Scholes, wah, amai. Gimana ngelihat MU yang sekarang mas? Harus sabar. Juga dia mas. Atau gua ada Harus sabar lah. Jurgen Klopp untuk menjadi seperti sekarang butuh 4 tahun. Itu menghibur diri lah. Sejak kapan sih suka MU? Namanya mungkin Brian Robson ya, Roy Keane. Segila apa? Ya tetap gila ke Persibaya lah. Ya cuma senang aja lah keluar. Ya, paling beli jersey, nobar gitu-gitu aja. Apa sih mas yang bikin suka sama MU mas? Yang menurutku ya gitu-gitu aja. Itu pertanyaan itu sama sebenarnya kenapa sih suka sama istri sampean gitu? Nah, beda. Katanya kantornya kan gitu, istri bisa bertukar, tapi kalau klub bola kan nggak bisa ditukar gitu. Kalau kantornya kan bilang gitu. Kalau misalkan pertanyaan tentang Persebaya misalnya, kenapa sih suka Persebaya? Loh aku nggak ada choice, kan bisa kan? Secara genetis aku lahir di sini, Ragen ya. Terus Masalahnya waktu dulu di Persebaya generasi kita, mesti generasi kita ya. Cuma ada satu klub di Persebaya itu bakal ada misalnya Manchester United sama Manchester City. Gitu. Coba kalau Niak Mitra masih hidup, pasti akan ada choice deh. Coba kalau Niak Mitra masih hidup, pasti akan ada choice deh. Pasti akan ada choice deh. Pasti akan ada choice deh. Terbanglah tinggi, kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia. Surabaya pun juga punya kebanggaan. Green Force Persebaya, posisi